Titik perbedaan ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Perbedaan antara ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf terletak pada aspek metodologinya. Yang pertama, ilmu kalam. Ilmu kalam sebagai ilmu yang menggunakan logika di samping argumentasi-argumentasi nakliyah untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama. Ilmu kalam berisi keyakinan-keyakinan kebenaran agama yang dipertahankan melalui argumen-argumen rasional. Sebagian ilmuwan bahkan mengatakan bahwa ilmu ini berisi keyakinan-keyakinan kebenaran, praktik, dan pelaksanaan ajaran agama, serta pengalaman keagamaan yang dijelaskan dengan pendekatan rasional. Yang kedua ada ilmu filsafat. Filsafat adalah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran rasional. Metode yang digunakan adalah metode rasional. Filsafat menghampiri kebenaran dengan cara menggambarkan atau mengenalkan, terus mengakar, dan integral, menyeluruh serta universal. Tidak merasa terikat oleh apapun, kecuali oleh ikatan tangannya yang bernama logika. Di dalam filsafat ada beberapa kebenaran, yaitu ada 3. Yang pertama ada kebenaran korespondensi. Dalam pandangan korespondensi, kebenaran adalah penyesuaian antara pernyataan fakta dan data fakta. Dengan bahasa yang sederhana, kebenaran adalah penyesuaian antara yang ada di dalam rasio dengan kenyataan yang sebenarnya di alam nyata. Yang kedua ada kebenaran koherensi. Dalam pandangan koherensi, kebenaran adalah kesesuaian antara pertimbangan baru dengan pertimbangan yang akan diakui kebenarannya secara umum dan permanen. Jadi, kebenaran baru akan dianggap tidak benar jika tidak sesuai dengan kebenaran yang selama ini dianggap benar oleh ulama umum. Terus yang terakhir ada kebenaran pragmatik. Dalam pandangan pragmatisme, kebenaran adalah sesuatu yang bermanfaat dan mungkin dapat dikerjakan dengan dampaknya yang memuaskan. Jadi sesuatu akan dianggap tidak benar jika kebenaran itu tidak tampak manfaatnya secara nyata dan sulit untuk dikerjakan. Yang terakhir ada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang lebih menekankan rasa daripada rasio. Ilmu tasawuf bersifat subjektif, yang mana sangat berkaitan dengan pengalaman seseorang. Oleh karena itu, bahasa tasawuf sering tampak lebih aneh dilihat dari aspek rasionya, karena pengalaman rasa sangat sulit dibahasakan. Pengalaman rasa lebih mudah dirasakan langsung oleh orang yang ingin memperoleh kebenaran, dan mudah digambarkan dengan bahasa lambang serta interpretable. Sebagian pakar mengatakan bahwa metode ilmu tasawuf adalah intuisi atau ilham atau inspirasi yang datang dari Tuhan. Kebenaran yang dihasilkan ilmu tasawuf adalah kebenaran huduri, yaitu suatu kebenaran yang objeknya datang dari dalam diri subjek. Dalam pertumbuhannya, ilmu kalam atau ilmu teologi ini berkembang menjadi teologi rasional dan tradisional, sementara filsafat berkembang menjadi sains dan filsafat, sains berkembang menjadi sains kealaman, sosial, humaniora. Kemudian filsafat menjadi filsafat klasik, pertengahan, dan tasawuf dan modern. Tasawuf berkembang menjadi tasawuf praktis dan tasawuf teoritis. Aspek aksiologi atau manfaatnya. Ilmu kalam berperan sebagai ilmu yang mengajak orang yang baru mengenal rasio untuk mengenal Tuhan lebih rasional, sehingga Tuhan dapat dipahami secara rasional. Ilmu filsafat lebih berperan sebagai ilmu yang mengajak kepada orang yang mempunyai rasio secara prima untuk mengenal Tuhan lebih bebas melalui pengamatan kajian alam dan ekosistemnya langsung. Dengan cara pengenalan Tuhan secara filsafat, diharapkan lebih mengenal Tuhan secara meyakinkan melalui rasionya. Ilmu tasawuf lebih berperan sebagai ilmu yang memberi kepuasan kepada orang yang telah melepaskan rasionya secara bebas, karena tidak memperoleh yang ingin dicarinya.